من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Kita melanjutkan kajian kita silsilah al-ahadits as-sahihah. Hadis keberapa ya? 1074 ya? Iya. Hadis 1074. Hadis yang dikeluarkan Imam Malik, Al-Bukhari, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dalam Al-Asma was Sifat. Semuanya dari Imam Malik dan demikian pula Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah dalam Kitab Tauhid. Dari hadis Al-A'mash dari Abu Hurairah secara marfu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma fil jannah yuqatilu hadha fi sabilillahi azza wa jal fayustashhad thumma yatubu Allahu 'ala al-qatil fayuslim fayuqatil fi sabilillahi azza wa jal fayustashhad. Allah tertawa kepada dua orang, salah satunya membunuh yang lainnya, namun dua-duanya masuk surga. Ada orang yang berperang di jalan Allah lalu ia mati syahid. Kemudian orang yang membunuh itu, yang membunuhnya masuk Islam, dan Allah pun menerima taubatnya. Lalu ia pun berperang lagi di jalan Allah dan ia pun mati syahid. Maka dua-duanya masuk surga. Hadis ini menunjukkan ya akal Islam yang pertama, itsbatul dhahik lillah, yaitu penetapan sifat bahwasanya Allah itu tertawa. Tapi ingat ya akhi ya, kita ini jangan mengingat-ingat tertawanya makhluk. Sebab kalau antum ingat-ingat Allah tertawa, yang terbayang di mata antum siapa? Yang terbayang di mata antum mulut orang lagi tertawa, ya kan? Karena kita hidup tidak pernah melihat tertawa ya kecuali itu. Tentunya di dalam masalah seperti ini wajib ya sebagai seorang muslim adalah mengimani sesuai dengan lafadznya. Allah tertawa, ya udah imani saja Allah tertawa. Tapi bagaimana caranya tertawa? Ya Allah yang Maha tahu. Seorang hamba tidak boleh memikirkan gimana ya tertawanya Allah, haram. Karena kita tidak pernah melihat Allah. Rasulullah SAW pun tidak pernah mengabarkan bagaimana caranya tertawanya Allah. Maka kewajiban kita ya akhi a'azakumullah yaitu agar kita mengimani saja bahwasanya Allah mempunyai sifat apa? Tertawa sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga ya akal Islam menunjukkan bahwasannya seorang pelaku maksiat atau pembunuh atau siapapun juga, terkadang kita tidak tahu akhir hayatnya bagaimana. Mungkin selama hidupnya dia berbuat maksiat, dia membunuh dan yang lainnya. Tapi ternyata Allah berikan taubat kepada dia. Allah berikan hidayah sehingga ia pun bertaubat dengan taubat nasuh. Lalu ia pun kemudian meninggal di atas husnul khatimah. Kita tidak tahu. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'
fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kamu ada yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk api neraka, sehingga jarak ia dengan kematian tinggal sehasta. Namun apa yang terjadi? Ketentuan berkata lain, kehendak Allah. Ternyata ia bertaubat di akhir hayatnya. Ia pun beramal dengan amalan penduduk surga, lalu ia pun masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu akhir hayat seseorang, kita tidak tahu. Maka dari itulah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh memastikan seseorang pun bahwa dia pasti neraka, kecuali kalau kita tahu ia mati di atas apa. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam annal a'mal bil khawatim. Bahwa yang dianggap dalam amal itu adalah pengakhirannya. Al-a'mal bil khawatim, kita tidak tahu tentang penutupan kehidupan seorang hamba. Yang dianggap itu akhir hayat. Walaupun antum selama hidup Masya Allah soleh, banyak beramal soleh, tapi ternyata mati di atas kekafiran misalnya, a'udzubillah ya. Atau mati di atas kefasikan misalnya, na'udzubillah, maka yang dianggap itu akhir hayatnya. Apakah berarti Allah zalim? Allah tidak zalim. Kenapa ada orang yang selama hidupnya beramal soleh tapi kemudian wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah? Kenapa Pak? Pasti ada sebab. Sebabnya apa? Mungkin dia riya. Selama beramal dia riya mengharapkan pujian manusia. Mungkin dia tertipu oleh banyaknya amal, sehingga ia merasa, saya sudah banyak beramal. Akhirnya kemudian dia menganggap remeh maksiat. Gak apa-apa kali sekali-kali berbuat maksiat. Pas berbuat maksiat meninggal. Bisa terjadi tidak seperti itu? Bisa. Atau mungkin seseorang merasa bangga dengan amalnya, lalu ia sombong, lalu ia mati di atas kesombongan itu. Rasulullah SAW sabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Kita tidak tahu, Pak. Makanya kata Al-Hafidh Ibn Rajab, kenapa orang itu kok bisa ya selama hidupnya beramal soleh tapi wafatnya di atas kekafiran ataupun kefasikan? Jawabnya karena Allah yang maha tahu apa yang ada dalam hati dia. Ada sesuatu yang tersembunyi di hati dia. Mungkin ia terlihat beramal soleh, iya. Orang-orang melihat dia beramal soleh, iya. Tapi hanya Allah yang maha tahu apa yang ada di hati manusia. Ya, kita tidak tahu ya akhi. Kita hanya sebatas menghukumi seseorang sesuai dengan lahiriahnya saja. Tapi Allah lah yang maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati manusia. Maka dari itulah disinilah penting akhi ya untuk islahus sarair, memperbaiki keadaan hati kita. Jangan sampai amalan yang lahir itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati kita dan dalam batin kita. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wal afiyah. Kita lanjutkan hadis 1075. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari jalan Shimal bin Harb, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah, ia berkata, Simak bin Harb ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu min ba'di 12 amiran kulluhum min Quraisy. Akan ada setelahku 12 pemimpin, semuanya dari Quraisy. Akan ada setelahku, kata Rasulullah SAW, 12 pemimpin, semuanya dari Quraisy. Dan hadis ini dikeluarkan juga Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari jalan Syu'bah. Dan ia mempunyai jalan lain dengan lafaz yakunu ba'di 12 khalifah kulluhum min Quraisy. Akan ada setelahku nanti 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. Tsumma raja'a ila manzilihi fa'atathu Quraisy. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya. Lalu kemudian orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah dan bertanya,
Faqalu thumma yakunu madza? Kemudian setelah 12 imam atau khalifah itu siapa? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, thumma yakunul harj. Kemudian setelah itu akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Iya. Dikeluarkan Abu Daud dan Imam Ahmad dari Zuhair, ia berkata haddatsana Ziyad bin Qaithamah, ia berkata haddatsana Al-Aswad bin Sa'id Al-Hamdani dari Jabir bin Samurah, dan ini sanad yang hasan sehingga dikuat dengan jalan-jalannya menjadi namanya kuat. Ikhwatul Islam azakumullah. Terjadi perselisihan para ulama mengenai siapa 12 imam ini. Iya. Pendapat pertama, mereka mengatakan yang dimaksud 12 khalifah yaitu al-murad al-adilina minal khulafa. Itu khalifah yang adil maksudnya. Iya. Waqad madha minhum man ulim, waqad madha ba'duhum, dan sebagainya sudah berlalu. Siapa di antaranya? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian Al-Hasan. Mereka semua dari Quraisy. Ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah menukil perkataan Al-Qadhi Iyad, wa yuhtamal an yakuna al-murad mustahiqil khilafah al-adilin. Ada kemungkinan makna hadis ini adalah orang-orang yang berhak menjadi khalifah dan mereka adil. Waqad madha minhum man ulim wala bud min tamami hadzal adad qabla qiyamis saah. Dan sebagiannya sudah lewat dan pasti akan terus ada sampai sempurna 12 khalifah sampai tegaknya hari kiamat. Iya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi dalam kitab Al-Mufhim di jilid 8 halaman 4. Beliau berkata, hum khulafaul adl. Mereka adalah khalifah-khalifah yang adil, seperti khalifah yang 4, demikian pula Umar bin Abdul Aziz. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa ma'na hadzal hadits al-bisyarah biwujudi 12 khalifah salihah. Makna hadis ini artinya kabar gembira akan adanya 12 khalifah yang mereka itu saleh semuanya. Yuqimul haq wa ya'dil fihim, yang akan menegakkan kebenaran dan berbuat keadilan. Wala yalzam min hadza tawalihim wa tatabu'i ayyamihim, namun tidak harus khalifah ini terus menerus ya bergantian, tidak. Ya terkadang diselingi oleh khalifah yang zalim. Kemudian setelah itu ada lagi beberapa tahun atau beberapa abad kemudian muncul lagi khalifah yang adil. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan 12 imam ini biijtima'i haula'il 12 khalifah fi zamanin wa asrin wahid. Artinya 12 khalifah ini berkumpul di satu zaman. Ya. Berkata Imam Nawawi menukil perkataan Al-Qadhi Iyad, qila inna ma'nahu annahum yakununa fi asrin wahid, bahwa makna hadis ini mereka semua ada pada satu masa. Yatba'u kullu wahidin minhum ta'ifah, di mana setiap khalifah itu diikuti oleh ya pengikut masing-masing. Artinya 12 khalifah ini di satu masa tapi berkuasa di tempat yang berbeda-beda. Iya. Kemudian pendapat yang ketiga, al-muradu man ya'izzul islamu fi zamanihi wa yajtami'ul muslimuna alaih. Yang dimaksud dengan khalifah di sini yaitu mereka yang dengan kepemimpinannya Islam menjadi kuat dan mulia dan kaum muslimin bersatu padu padanya. Nah, baik dia seorang yang adil ataupun dia ya bukan pemimpin yang adil, pokoknya dia khalifah dari Quraisy. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yuhtamalu annal murada man ya'izzul islamu fi zamanihi, ada kemungkinan juga makna hadis ini yaitu dengan khalifah tersebut Islam menjadi mulia. Wa yajtami'ul muslimuna alaih, dan kaum muslimin bersatu padu untuk mengangkat dia sebagai seorang khalifah.
sebagaimana ditunjukkan oleh dalam riwayat Abu Dawud dengan lafaz kulluhum tajtami'u alaihil ummah, semuanya disepakati oleh umat Islam. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Berkata Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah ketika menghitung-hitung tentang khalifah itu. Ya. Inna hadza ikhbarun 'anil wilayatil waqi'ah ba'dahu wa ba'da ashabihi. Ini sebetulnya pengabaran tentang kepemimpinan yang terjadi setelahnya dan setelah para sahabatnya. Wa ka'annahu asyara bidzalika ila muddati wilayati Bani Umayyah. Seakan-akan beliau ingin mengisyaratkan tentang masa kepemimpinan atau masa pemerintahan Banu Umayyah. Wa ya'ni bid-din al-malik al-mulk wal wilayah. Yang dimaksud dengan ad-din di situ yaitu kerajaan dan kekuasaan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan siapa-siapa saja khalifah tersebut. Kata beliau yang pertama Yazid bin Muawiyah, kemudian anaknya Muawiyah bin Yazid. Ya, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, kemudian Al-Walid bin Yazid, kemudian Yazid bin Al-Walid, kemudian Ibrahim bin Al-Walid, kemudian Marwan bin Muhammad. Semua itu berjumlah 12. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hakadha kana fakana al-khulafa'u Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Demikianlah yang terjadi di mana khulafa'ur rasyidin masuk padanya, itu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tsumma tawalla man ijtama'an nasu alaihi wa sara lahu izzun wa mana'ah. Kemudian menjadi pemimpin setelah mereka empat ini, di mana manusia berkumpul bersatu padu untuk mengangkatnya sebagai khalifah sehingga mempunyai kekuatan dan kemuliaan. Di antaranya Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian anak-anaknya yang 4, di antaranya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Wa ba'da dzalika hasala fi daulatil Islam minan naqas. Kemudian setelah itu terjadi kekurangan dalam negeri Islam, pada daulah Islam. Ma huwa baqin ilal an, sampai hari ini, kata beliau. Fa inna Bani Umayyah tawallau ala jami'i ardhil Islam. Karena kerajaan Banu Umayyah pada waktu itu menguasai seluruh negeri Islam dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin pada waktu itu, kata beliau. Wa kanatid daulah fi zamanihim azizah. Dan di zaman mereka Islam kuat sekali. Sampai kemudian menguasai apa? Separuh Eropa. Persia hancur semuanya. Sampai kemudian ke India, bahkan mendekati Indonesia. Iya. Afrika pun dikuasai. Kata beliau, wal khalifah yadda'i bi ismihi Abdul Malik wa Sulaiman la yu'rafuna abdud daulah wala izzuddin wa bahauddin wa fulanuddin. Dan khalifah yang dipanggil pada waktu itu namanya Abdul Malik, Sulaiman, ya, dan waktu itu belum dikenal istilah dengan gelar Izzuddin, Buhauddin atau Fulanuddin, ya. Wa kana ahaduhum huwa alladhi yusalli bin nas as-salawatil khams. Dan merekalah yang sholat mengimami manusia langsung pada waktu itu. Ini tampaknya ya beliau condong kepada pendapat yang keberapa? Yang ketiga ini. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, arjahuha ats-tsalits. Pendapat yang paling kuat bahwa yang dimaksud dengan khalifah 12 ini pendapat yang ketiga. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, lita'yidih biqaulihi fi ba'dhi turuqil hadits as-sahihah. Kenapa? Apa yang membuat pendapat yang ketiga ini paling kuat? Karena dikuatkan oleh adanya lafaz dalam salah satu jalan hadis, yaitu kulluhum yajtami'u alaihin nas. 12 khalifah ini disepakati oleh seluruh manusia, di seluruh umat Islam dari seluruh negeri. Dan itu hanya terjadi pada 12 yang disebutkan tadi. Iya. Kata beliau, wa idahu dzalik annal murad bil ijtima' inqiyaduhum li bai'atihi. Penjelasannya begini, kata Ibnu Hajar, bahwa yang dimaksud dengan bersatu padu kaum muslimin di atasnya artinya mereka semuanya membaiat orang tersebut. Walladzi waqa'a anna an-nas ijtama'u ala Abi Bakrin, dan yang terjadi
kaum muslimin pada waktu itu sepakat untuk membaiat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Uthman, kemudian Ali, ila an waqa'a amir amrul hukmaini fi Siffin, ya, sampai kemudian terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Lalu kemudian bersatu padu lagi di zaman siapa? Muawiyah. Karena di zaman Muawiyah disebut dengan Amul Jamaah, ya, tahun persatuan. Karena waktu itu Al Hasan bin Ali, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, terbunuh, digantikan oleh siapa? Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al Hasan bin Abi Thalib mengundurkan diri dari khalifah kekhilafahan karena beliau melihat tampaknya tidak baik kalau terjadi dua kepemimpinan. Maka kemudian beliau menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah. Ya, dan ini bantahan untuk orang Syiah yang mengatakan bahwa imam mereka itu pasti maksum. Kita katakan, bukankah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu imam kalian? Kata mereka, betul. Sekarang Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Kalau kalian mengkafirkan Muawiyah, tidak halal Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan kepada orang kafir. Sebab orang Syiah itu mengkafirkan Muawiyah tidak? Iya, mereka mengkafirkan Muawiyah. Kalau mereka berkata, oh enggak, Al Hasan bin Abi Thalib sedang taqiyah. Kita katakan yang nama taqiyah itu kalau ketakutan. Sementara Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib orangnya pemberani, dia punya pasukan besar. Berani beliau. Dan pasukannya pun juga kuat. Ada apa harus taqiyah? Maka ketika Al Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, itu merupakan hujah yang kuat yang menunjukkan bahwa yang pertama, bahwasannya yang namanya imam itu tidak maksum. Yang kedua, bahwa Muawiyah seorang sahabat, dia bukan orang kafir seperti yang diklaim oleh orang-orang Syiah. Kemudian kita lanjutkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, "Tsumma ijtama'an nasu 'ala Muawiyah 'inda sulhil Hasan." Kemudian orang-orang pun bersatu padu untuk membaiat Muawiyah di saat Al Hasan mengundurkan diri. Pemajtama'u ala waladihi Yazid, kemudian manusia pun bersepakat bersatu padu untuk membaiat anaknya itu Yazid bin Muawiyah. Ya. Kemudian ketika Yazid meninggal dunia, terjadi perselisihan sampai kemudian mereka bersatu padu untuk membaiat Abdul Malik bin Marwan. Karena ketika Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, daulah Islam terbagi dua. Di Syam dipimpin Abdul Malik bin Marwan, di Hijaz dan kebanyakan negeri-negeri Islam dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Yang kemudian Abdul Malik bin Marwan mengirim pasukan untuk membunuh Abdullah bin Zubair dengan panglimanya yang bernama Hajjaj bin Yusuf, dan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Kemudian setelah itu terjadilah persatuan kembali, umat Islam membaiat siapa? Abdul Malik bin Marwan. Ya. Kemudian kata beliau, setelahnya juga setelah Abdul Malik yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, semuanya disepakati oleh seluruh kaum muslimin, ya, tanpa ada perselisihan. Kemudian beliau berkata lagi, wasfahaula isab'ah ba'dal khulafa'ir rasyidin. Ya. Dan mereka itu adalah 7 setelah khulafa'ur rasyidin. Nanti 7 dan tambah 4 berapa? 11. Wathani asyar, dan yang ke-12 adalah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Ijtama'an nasu alaihi lamma mata amuhu Hisham, di mana semua kaum muslimin bersepakat bersatu padu untuk mengangkat beliau sebagai khalifah setelah meninggal dunianya siapa? Hisham bin Abdul Malik, dan ia menjadi khalifah selama 4 tahun lamanya. Kemudian mereka pun membunuh. Kemudian setelah itu terjadi apa yang terjadi? Kata Rasulullah, kemudian setelah itu terjadi pembunuhan besar-besaran, di mana Banu Umayyah kalah oleh Banu
Abbasiyah yang kemudian setiap harinya Al-Gojo Banu Abbasiyah menyembelih 80 orang dari Banu Umayyah. Terjadi pembunuhan yang dahsyat pada waktu itu, terjadi perang saudara. Ternyata Rasulullah SAW benar. Yang Rasulullah SAW kabarkan benar. Karena Rasulullah mengatakan setelah 12 khalifah itu akan terjadi apa? Al-Harj, pembunuhan. Berarti yang dimaksud dengan 12 khalifah ini sudah berlalu, Pak. Ya, tidak masuk padanya Imam Mahdi, tidak. Ini atas pendapat yang paling kuat daripada pendapat para ulama. Dan itu yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula yang dirojikan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan itu yang ditunjukkan oleh salah satu lafaz hadis bahwa yang dimaksud dengan khalifah itu adalah yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, dan pada waktu itu Islam kuat dan kokoh. Allahu a'lam. Baik, ya akhi, kita lanjutkan. Hadis 1076. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah. Ia berkata, akhbarana Al-Firyabi qala haddatsana Abdurrahim bin Ibrahim Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimashqi qala haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsana Rabi'ah bin Yazid dari Abdullah bin Ad-Dailami dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha khalaqa khalqahu fi dhulmatin. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya itu dalam kegelapan. Wa alqa alaihim min nurihi, lalu Allah berikan kepada mereka dari cahayanya. Faman asabahu min dzalikan nur ihtada bih. Siapa yang mendapatkan cahaya itu, kelak ia mendapatkan hidayah. Wa man akhta'a dhalla, dan siapa yang tidak mendapatkan cahaya itu, ia akan tersesat jalan. Hadis ini, akhi, menunjukkan tentang sejarah penciptaan manusia. Dan bahwasanya kata Rasulullah SAW, Allah menciptakan makhluk itu pada kegelapan. Ya. Lalu kemudian Allah berikan cahaya. Siapa yang mendapatkan cahaya pada waktu itu, dia yang akan mendapatkan hidayah nanti. Dan siapa yang tidak mendapatkan cahaya pada waktu itu, dia tersesat jalan. Ini menunjukkan bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang beriman, orang kafir, orang masuk surga, masuk neraka, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita tidak boleh beralasan dengan takdir. Saya berbuat maksiat, saya jadi preman gini, udah takdir, gimana lagi? Kita katakan tidak bisa antum berhujah seperti itu. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang pertama, Allah memberikan kepada kita kemampuan, akhi, untuk menjalani hidayah dan untuk apa? Menjauhi kesesatan. Setiap manusia diberikan oleh Allah kemampuan. Setiap manusia diberikan oleh Allah kemampuan. Allah ada berikan perintah, larangan, karena manusia mampu melakukannya. Maka kalau ada orang berkata, ya gimana lagi, saya nggak pakai jilbab ini udah takdir Allah, kita katakan, berarti kamu ridho dengan takdir yang buruk terhadap dirimu, dan kamu ridho Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Masa Allah zalim? Allah takdirkan saya nggak pakai jilbab terus Allah adab saya? Kita katakan, akhi, Allah sudah memerintahkan kamu, hai wanita, untuk pakai jilbab dan untuk menutup aurat, dan kamu mampu melakukannya. Ketika kamu meninggalkan itu padahal kamu mampu, dan kamu sengaja tinggalkan dengan alasan panas, belum dapat hidayah, tidak ada alasan buat kamu, sebab masalahnya kamu mampu. Kalau ada orang minum arak dan dengan kehendaknya, dia minum arak dengan kehendaknya,
Kemudian dia ambil arak tersebut, dia minum dengan kehendaknya. Maka boleh nggak dia mengatakan, saya dipaksa oleh Allah untuk minum arak? Hah? Siapa yang maksa ente? Allah yang menciptakan maksiat betul, tapi yang melakukan maksiat kamu. Dan dengan kehendak kamu. Dan kamu tahu itu tidak boleh, kenapa dilakukan? Makanya sudah pernah seringkali saya berikan permisalan, akhi. Ya, kalau antum bawa motor nggak pakai helm, kemudian pas lampu merah nabas terus, kemudian di stop sama polisi, dipanggil, kamu kenapa? Terus antum bilang gini, Pak polisi, sudah takdir, sudah dituliskan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Ya, jadi jangan salahkan saya dong. Kira-kira ada nggak Pak polisi yang nerima seperti itu, Pak? Enak aja digaplok sama polisinya. Ya. Habis digaplok marah. Kok Bapak gaplok saya? Udah takdir. Udah ditulis 70.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, lo bingung juga deh. Ya. Gak bisa ya akal Islam. Hal seperti ini tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena manusia sudah diberikan oleh Allah apa? Kemampuan. Disuruh sholat, mampu nggak sholat? Mampu. Kenapa nggak sholat? Malas. Maaf, kalau Allah adab kamu, Allah tidak zalim. Disuruh tinggalkan maksiat, mampu kamu tinggalkan? Mampu. Tapi kenapa kamu lakukan? Ya gimana ya, saya lemah kayaknya depan maksiat. Oh nggak bisa, kamu mampu masalahnya. Maka kalau Allah adab kamu, Allah tidak zalim. Yang zalim itu kamu. Zalim itu kita yang berbuat maksiat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kita lanjutkan hadis 1077. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ia berkata haddatsana Abu Amir, ia berkata haddatsana Al-Mughirah bin Abdurrahman dari Abu Zinad dari Musa bin Abi Uthman dari ayahnya dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dhira'a." Sesungguhnya Allah menciptakan Adam pada bentuknya dan tingginya 60 hasta. Kata Syekh Albani, sanad ini lemah. Ya, karena dalam sanadnya ada Musa bin Abi Uthman dan ayahnya. Akan tetapi keduanya tidak bersendirian. Ia dimutabaat oleh Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dengan lafaz yang lebih sempurna dan sudah lewat pada hadis 450. Ya. Dan Usama bin Zaid meriwayatkan dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah secara marfu pada bagian yang pertama saja, itu bahwa Allah menciptakan Nabi Adam pada bentuknya, sesuai dengan bentuknya. Sehingga hadis ini hasan, dan hadis ini dengan jalan-jalannya menjadi sahih. Hadis ini, akhi, terjadi perselisihan para ulama tentang makna hadis ini. Domir atau kata ganti yang ketiganya itu kembali ke siapa? Disebutkan di situ, innallaha khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Kata-katanya nih kembalinya ke siapa? Kebanyakan ulama salaf terdahulu mengatakan kembali kepada Allah. Artinya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Karena disebutkan kan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya wajah. Itu bentuknya Allah. Bukan berarti ngeplek sama, enggak. Sebatas sesuai dengan bentuknya saja. Sementara sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengannya di sini ala surati itu kembali kepada Adam. Artinya Allah menciptakan
Nabi Adam sesuai dengan bentuk Adam. Ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun banyak ulama ya yang merojikan pendapat yang pertama. Ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan mayoritas ulama salaf terdahulu juga yang merojikan pendapat yang pertama. Bahkan Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa dhamir itu kepada Adam, maka dia Jahmi. Sampai begitu Imam Ahmad, ya. Namun ini masalah koridor yang masih diperselisihkan para ulama, ya, tentang masalah itu. Yang jelas, akhi, hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah serupa dengan makhluknya, tidak. Kalaupun misalnya dhamir itu kembali kepada Allah, tetap maksudnya adalah sebatas gambarannya aja, bukan berarti sama, pas, enggak. Karena kan keyakinan Ahlussunnah mengatakan Allah punya wajah, iya. Kelak pada hari kiamat, bukankah penduduk surga akan melihat wajah Allah? Allah punya tangan, iya. Kata Rasulullah, wakil tayadahi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Allah punya jari jemari, iya. Sebagaimana ada sebutkan dalam riwayat Muslim, bahwa ada orang Yahudi pendeta ahli kitab datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, kami mendapati dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan tanah dalam satu jari, meletakkan pepohonan di satu jari, meletakkan air di satu jari. Mendengar itu Rasulullah tertawa membenarkan perkataan tersebut. Tapi kan jarinya Allah gak sama dengan jarinya manusia. Coba antum bayangkan jarinya Allah kayak gimana. Pasti yang terbayang jari antum kan? Ada jempol, ada curug, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ya itu antum. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya sudah, kita tetapkan saja jari Allah, tapi tidak serupa dengan jari makhluk, selesai. Bukankah disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kaki? Ketika api neraka, kata Rasulullah, berkata kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah, masih ada tambahan tidak? Ya. Terus setiap kali dilemparkan peruk api neraka berkata lagi, masih ada tambahan tidak? Hatta yadha'a rabbu qadamah, sampai kemudian Allah pun meletakkan kakinya dalam neraka tersebut. Ya. Lalu kemudian neraka berkata, qad cukup ya Allah, cukup. Ya. Maka ditafsirkan oleh sebagian mu'attil, yang dimaksud dengan kaki artinya sekelompok penduduk api neraka. Ini pendapat yang aneh. Kenapa? Karena sekelompok api neraka itu sudah dilemparkan sebelumnya. Dan tidak ada dalam bahasa Arab kata qadam itu artinya ya sekelompok manusia, tidak ada. Ini namanya penakwilan yang dipaksakan. Kewajiban kita adalah memahami bahwa Allah punya kaki sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kebesaran Allah. Dan disebutkan dalam hadis Allah punya betis. Yang disebutkan dalam firman Allah itu, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud, dan di hari akan disingkapnya betis dan mereka disuruh sujud. Itu ditafsirkan dalam riwayat yang sahih bahwa ketika pada hari kiamat Allah akan memerintahkan setiap manusia untuk mengikuti ya sembahannya masing-masing. Yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah batu ikut batu. Setiap masing-masing yang menyembah akan ikut sesembahannya. Wa yabqal mu'minun, kata Rasulullah. Tersisa kaum mukminin. Bima fihi minal munafiqin, dan orang-orang munafik di situ. Lalu kemudian Allah datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak dikenal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, man tantadhirun? Siapa yang kalian tunggu di sini? Kata kaum mukminin, nantadhiru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Lalu Allah berfirman, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Kata mereka, ma'adzallah an nusyrika billahi syai'a, kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga, karena mereka tidak mengenalnya. Lalu kemudian Allah menyingkap betisnya. Di saat itulah kaum mukminin akan kenal, dan kemudian mereka apa? Sujud. Kecuali kaum munafikin tidak bisa sujud. Iya.
Sehingga ini menunjukkan bahwa Allah punya betis. Tapi betisnya Allah jangan dipikirin, Pak. Kalau antum mikirin betis, ya betis antum itu. Betis tukang beca. Ya. Kewajiban kita yakini saja Allah punya betis, selesai sudah. Nah, inilah yang dimaksud dengan sesuai dengan bentuk Allah. Karena Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki. Ya. Tapi tidak sama sekali menunjukkan bahwa Allah mirip dengan manusia, tidak. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan dengan apapun juga. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Dan Nabi Adam diciptakan oleh Allah tingginya 60 hasta, kata Rasulullah. 60 hasta itu berapa meter ya? Sekitar 30 meter lah ya. 30 meter tuh sekitar apa ya? Tinggi banget ya. Dan penduduk surga nanti tingginya rata-rata segitu. Ya, sedangkan penduduk api neraka lebih gede lagi, Pak. Yang disebutkan dalam hadis penduduk api neraka itu dijadikan bengkak badannya sampai-sampai giginya saja sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah. Ya. Subhanallah, ikhwata Islam, a'azakumullah. Kita lanjut hadis 1078. Isya jam berapa sih? Udah masuk ya? Hah? Sudah? 6 menit lagi. Baik. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan Muhammad bin Hisham bin Milas An-Numari. Ia berkata haddatsana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari dari Ubaidillah bin Abdullah bin Al-Asam. Ia berkata haddatsana Yazid bin Al-Asam dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tarfa sahibis sur mundu wukila bihi musta'iddun yang durut nahwal arsh makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilahi tarfuh ka'anna aynaihi kaukabani durriyan." Sesungguhnya mata malaikat peniup sangkakala semenjak ia ditugaskan untuk meniup sangkakala terus menerus melihat ke arah arash karena khawatir ia diperintahkan untuk meniup sebelum matanya itu berkedip, seakan-akan dua matanya itu dua bintang yang sangat terang. Dikeluarkan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahihul isnad dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Hadis ini akhi menunjukkan akan adanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Banyak ulama mengatakan bahwa malaikat itu namanya siapa? Siapa, Pak? Israfil. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkannya. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa Israfil yang meniup sangkakala. Walaupun memang banyak ulama yang berpendapat demikian. Ya, maka untuk memastikannya butuh dalil. Di mana malaikat peniup sangkakala ini disebutkan dalam riwayat yang lain sudah siap-siap untuk meniup. Kata Rasulullah, kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqama as-sur wa intadhara mata udhina lahu bin nafkh. Bagaimana aku akan merasa bahagia, kata beliau. Bagaimana aku akan merasa tentram. Sementara sekarang ini, kata Rasulullah, malaikat peniup sangkakala itu sudah meletakkan mulutnya di sangkakala dan sudah siap-siap menunggu aba-aba dari Allah untuk meniupkan sangkakala. Ya. Kita tidak tahu. Yang jelas Rasulullah sudah menyebutkan tentang kapan ditiupnya sangkakala. Maksudnya tanda-tandanya.
Itu setelah tanda kiamat besar terjadi semuanya. Sementara tanda kiamat besar belum terjadi, Pak. Imam Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun. Yang terpenting adalah kita melihat sekarang tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi. Semua yang Rasulullah kabarkan dari tanda-tanda hari kiamat sudah terjadi. Kalau tanda hari kiamat kecil itu sudah terjadi, berarti tanda hari kiamat besar pasti terjadi. Maka kewajiban kita yang kita pikirkanlah bagaimana persiapan kita menuju kehidupan hari kiamat. Apa amal kita selama ini ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 1079. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas dan Zaid bin Arqam dan Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah dan Bara' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarnil qarn wa hanna jabhatahu wa asgha sam'ahu yantadhiru an yu'man an yanfakh fayanfakh." Qala al-muslimun, "Kaifa taqulu ya Rasulullah?" Qal, "Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'alallahi rabbina." Merubbama qala Sufyan 'alallahi tawakkalna. Bagaimana kata Rasulullah, aku akan merasa tentram sementara malaikat peniup sangkakala telah meletakkan sangkakala di mulutnya dan ia pun telah memiringkan dahinya melihat ke arasy dan mempersiapkan telinganya menunggu kapan diperintahkan untuk meniup sangkakala. Lalu kaum muslimin, itu para sahabat, berkata, "Lalu apa yang kau ucapkan hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, ucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakkalna 'alallahi rabbina." Cukuplah Allah untuk kita dan Allah sebaik-baiknya wakil, dan kita bertawakal hanya kepada Allah saja, Rabb kita. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam ya kepada yang telah saya sebutkan tadi, itu dekatnya hari kiamat. Bayangkan Rasulullah mengabarkan sekarang ini, kata Rasulullah, itu di zaman Rasul loh, 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, bagaimana aku akan merasa tentram, kata Rasulullah, sementara peniup sangkakala itu sudah meletakkan apa? Sangkakala itu di mulutnya, dan sekarang ini sudah siap-siap, kata Rasulullah, menunggu aba-aba dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Rasul, gimana zaman sekarang? Lalu kemudian para sahabat bertanya, lalu apa ya Rasulullah yang harus kami ucapkan? Maka Rasulullah mengucapkan kata-kata ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna 'alallahi rabbina. Cukuplah bagi kami Allah. Ini kalimat tawakal, Pak. Sebab seorang yang mengatakan cukup bagi kami Allah, artinya kami serahkan semuanya kepada Allah. Dan itu hakikat tawakal. Dan tawakal ini sangat kita butuhkan di zaman ini, Pak. Di akhir zaman. Di nama tawakal itu ada 2 rukun, kata para ulama. Rukun yang pertama apa? I'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan hati kita kepada Allah. Dan rukun yang kedua as-sa'yu, yaitu berusaha kita, usaha. Sambil berusaha kita serahkan semuanya kepada Allah. Dalam segala perkara, dalam memperjuangkan Islam harus tawakal kepada Allah. Dalam mencari nafkah, tawakal kepada Allah. Dalam segala sesuatu, tawakal kepada Allah. Dan itu ya sifat mukmin yang sangat menonjol, itu tawakal kepada Allah. Bahkan orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, sifat yang paling menonjol apa? Tawakal Allah. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini.